Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Wulandari dengan NIM 23031091 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil analisis video saya terkait materi strategi kewirausahaan pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Bagaimana menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang wirausahawan yang rencana usaha kita ketika kita ingin membuka suatu usaha terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita lakukan atau laksanakan. Strategi kewirausahaan adalah pembahasan mengenai berbagai strategi kewirausahaan dan perencanaan dalam konteks sebuah bisnis. Fungsi dari perencanaan itu untuk pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha dan usulan-usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang akan kita bangun. Yang kedua adalah urusan-urusan finansial. Urusan-urusan finansial harus dipikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembali dari pinjaman tersebut. Jadi kita tidak hanya bisa meminjam, sudah harus dari awal sudah didesain sedemikian rupa bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, berapa besarnya dan berapa lama sehingga pinjaman tersebut bisa kita lunasi kembali. Rencana pengelolaan usaha yang sudah ada di desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan pemodalan kebutuhan. Permodalan yang bersumber dari jaminan tertentu, misalnya melalui pinjaman individu atau perorangan, atau kelompok, atau bisa saja melalui pinjaman keluarga. Tapi kalau sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau segala sesuatu yang sifatnya formal harus dipenuhi. Maka perlu perencanaan dari pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil apapun itu bentuknya. Desain yang terstruktur, maka sumber-sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari, bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas dan secara bisnis itu memang menguntungkan dan secara market itu memang sangat potensial. Jadi tidak ada problem, tidak ada masalah ketika tidak punya modal, yang penting bagaimana menuangkan itu dalam rencana dan pengelolaan usaha yang tepat dan benar dan mempunyai marketnya. Proses dari sumber dana yang kita peroleh tadi, mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya, terlihat itu namanya ada pengelolaan keuangan. Jadi barangkali untuk kita calon wirausahawan, kadang-kadang harus memang benar-benar harus memahami persoalan ini. Cuman keuangan yang tidak mau harus ada struktur yang jelas dan kita sebagai pemilik usaha yang barangkali itu sifatnya ditahan. Jadi jangan hanya karena ia memiliki laba atau cadangan awal itu sudah digunakan. Namanya saja juga cadangan, dana cadangan berarti untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak terjadi kolaps. Pada perusahaan-perusahaan yang kecil sekarang ini, perencanaan dan penggunaan dananya yang satu harus masuk dalam kategori pemikiran sejak awal itu adalah biaya awal. Biaya permulaan yang harus ada dalam konsep ini adalah satu, rancangan keuangannya mulai dari pembukaan. Yang kedua ada analisa peluang pokok. Analisa ini penting menjadi pertimbangan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses yang biasa bangun biaya asuransi dan lain sebagainya. Semuanya harus dikalkulasi sedetail mungkin. Hal lain yang harus dipertimbangkan sejak dini ketika ingin memulai sebuah usaha yaitu persoalan terkait dengan pemasaran. Istilah pemasaran ini merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal, jadi harus kita yakini adalah persoalan untuk melihat banyak hal mulai dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Selanjutnya, apa yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan strategi dari pemasaran tadi
Yang berikutnya adalah pertimbangan dalam pikiran Anda saat ini sebelum memulai usaha itu adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran jenis apa yang akan kita gunakan atau strategi bahkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu akan berbayar lunas nanti malah akan memberikan keuntungan yang melipat ganda. Yang harus ada dalam perencanaan pemasaran itu pertama kita harus wajib memulai usaha untuk melakukan riset pasar. Yang kedua dalam memilih pasar atau sasaran khusus harus ada kejelasan kekhususan. Dan yang ketiga adalah marketing mix. Apa tujuan dari marketing mix atau bauran pemasaran ini adalah sebagai perantara antara bisnis kita dengan konsumen. Kita akan terhubung dengan konsumen melalui serangkaian kegiatan dan aktivitas yang dilakukan mulai dari promosi hingga sampai ke transaksi. Selanjutnya ada istilah economic of scale. Economic of scale itu menambahkan skala produksi tenaga kerja termasuk ke teknologi kekinian. Sistem distribusi dan tempat usaha itu namanya ada perluasan ekonomi. Perluasan skala ekonomi dan teknik pengembangan usaha yang kedua adalah perluasan cakupan usaha yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Pertama, strategi kewirausahaan, yaitu pembahasan mengenai berbagai strategi kewirausahaan dan perencanaan dalam konteks sebuah usaha bisnis. Yang kedua adalah perencanaan bisnis. Pentingnya perencanaan bisnis yang menyeluruh termasuk analisis, proposal keuangan, dan strategi pembayaran pinjaman. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Penekanan pada manajemen keuangan termasuk anggaran, aliran kas, cadangan, dan pembagian keuntungan. Yang keempat ada strategi pemasaran. Pentingnya memahami kebutuhan pasar, audiens target, saluran distribusi, penetapan harga, dan kegiatan promosi. Yang kelima adalah keterampilan kewirausahaan, pembahasan tentang pentingnya manajemen yang kuat, strategi kewirausahaan, kreativitas, dan orientasi pelayanan untuk kesuksesan bisnis. Baiklah, sekian hasil analisis video terkait materi strategi kewirausahaan pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.